Ya, selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, Bu. Ya, kita ketemu lagi di perkuliahan online. Untuk sore ini kita mata kuliah fotografi 2. Sambil menunggu yang lain, ini saya absen dulu, sudah ada 5, Aditya Saputra, Andreas, Hasyim, Ilham, dan Miftahul Mujib. Kurang lebihnya ada 13 ya, kalau nggak salah. Nanti semua yang lainnya nanti menyusul. Kemudian berkaitan dengan materi fotografi yang akan saya berikan sore ini, mungkin sudah diberikannya di semester sebelumnya, tapi ini nanti saya ulang lagi ya, karena dalam fotografi itu ya tekniknya ya itu aja, hanya karena sejatinya mata kuliah kita ini kan praktek ya, lebih utamanya ke praktek. Tetapi situasi dan kondisi kita yang tidak memungkinkan, ya kan? Jadi harus putar otak gimana caranya kalian tetap belajar, kalian tetap dapat ilmu, ya mau nggak mau tetap mengulang materi yang sebelumnya, perkuat lagi, diperjelas lagi gitu ya, mungkin ada yang lupa, kemudian nanti ketika kita sudah mulai mempraktekkan ya, itu sudah lebih paham lagi gitu dari yang sebelumnya. Oke, saya mulai aja untuk materinya. Ini saya bisa terlihat materinya, PowerPoint? Dijawab mungkin salah satu. Oke, bisa. Oke, Ya. jadi saya mute all ya. Oke, Bu. Yuk. Ya, basic lighting ya. Jadi materi kita basic lighting tentang pencahayaan. Jadi ini dasar-dasar pencahayaan. Kemudian ini secara secara teori memang terlihat rumit ya, tetapi dalam kenyataannya pasti ini sudah secara tidak sadar sudah kalian praktekkan ya, secara otodidak, kemudian yang selama ini kalian praktekkan menggunakan kamera ya, kamera gadget mungkin. Ya, itu sebenarnya pasti ada salah satu ini nanti, oh yang biasanya saya menghasilkan foto seperti ini tuh ternyata nama teknik lighting-nya ini toh, gitu ya. Jadi ini kita bahas secara komplit apa itu dasar-dasar pencahayaan. Nah, ini beberapa hasil dari teknik pencahayaan. Ada itu ya, shadow light, broad light, short light, split light, loop light, Rembrandt light, butterfly, dan high key. Ya, ini nanti kita bahas bagaimana caranya menghasilkan hasil foto yang seperti ini, ya. Nah, sebelum masuk ke teknik pencahayaan, perlu kalian ketahui ini namanya 3-point lighting, ya. 3-point lighting berarti ini 3 komponen pencahayaan yang harus kita ketahui. Ada key light, fill light, dan backlight atau kicker light. Yang tengah itu adalah model, kemudian bawah ini kamera. Ya, kamera modelnya ini ditunjukkan jadi kayak lancip ini ya, ini berarti seakan kayak mulutnya. Jadi ini menghadap ke kamera. Kemudian backlight, sudah jelas back itu artinya belakang, berada di belakangnya model. Kemudian ada lampu atau cahaya key light. Key ini kunci ya, artinya ini pencahayaan utama
Ya, kemudian fill light ini sebagai pencahayaan sekunder. Artinya kalau yang key light ini primernya ya, utamanya. Yang fill light ini tambahan ya untuk pelengkap pencahayaan key light. Oke. Gitu ya. Jadi ada 3, key light, fill light dan backlight. Lanjut. 3-point lighting adalah metode standar pencahayaan yang digunakan dalam fotografi, videografi, film, dan sebagainya. Ya, metode standar. Jadi ini metode yang bakunya dalam hal pencahayaan di fotografi itu ada 3 tadi, ya. Kemudian ini digunakan dalam bidang fotografi sendiri, di videografi pun juga ada, dan sebagai aplikasinya itu pembuatan film dan sebagainya. Dengan menggunakan 3 posisi terpisah, kita dapat menerangi subjek dan juga mengendalikan atau menghilangkan seluruhnya bayangan yang dihasilkan oleh pencahayaan langsung. Ya, jadi sumber cahaya ini ditempatkan di kegeser. Jadi dengan menggunakan 3 posisi terpisah tadi kita dapat menerangi subjek, ya. Dan ini biasa yang berperan, ya, yang posisi untuk utamanya adalah yang tadi key light, ya, key light. Kemudian kalau misalnya ada tambahan, ya, ada tambahan sumber cahaya, ya, mungkin mau membentuk bayangan, ya, mau membentuk bayangan. Nah, itu dibantu dengan yang tadi fill light. 3 komponen dari pencahayaan, 3 titik adalah key light, fill light, dan backlight. Oke. Satu persatu kita bahas. Key light adalah cahaya terkuat dan paling penting dari 3 cahaya yang digunakan dalam teknik ini. Yang tadi saya bilang, ini saya sebutnya adalah pencahayaan primer. Ya, sumber cahaya ini ditempatkan di antara sisi kamera dan subjek sedemikian rupa, biasanya membentuk sudut 45 derajat, sehingga satu sisi subjek akan terang, tetapi sisi lainnya agak gelap. Ya, jadi kalau ini ditempatkan 45 derajat dari subjeknya, maka yang langsung mengenai subjeknya itu akan ada jadi akan terang. Sedangkan bagian yang tidak terkena cahaya akan gelap. Ya, itu sudah pasti. Key light adalah yang membuat subjek nampak tetapi tidak memiliki detail bayangan yang bagus dan menghasilkan gambar yang tidak alami dan memiliki kontras yang tinggi. Ya, jadi kalau hanya satu sumber cahaya, ya itu tadi tidak memiliki detail bayangan yang bagus, artinya akan kontras sekali gitu. Jadi bagian sisi yang tidak terkena cahaya itu nanti akan terlihat mungkin bisa gelap, ya, tidak smooth. Bahasa halusnya itu tidak smooth untuk bagian sebelahnya. Kok ketawa? Kenapa itu? Fill light, ya. Fill light digunakan sebagai sumber cahaya sekunder untuk key light dan ditempatkan di sisi berlawanan dari subjek, membentuk sudut min 45 derajat, berarti seberangnya key light tadi ya. Sumber cahaya ini tidak seterang key light karena hanya digunakan untuk mengisi bayangan yang dihasilkan oleh key light tadi, ya. Ketika ditambahi oleh fill light, maka bayangannya terlihat smooth. Fill light membantu mengurangi kontras, ya kan? Jadi fill light ini mengurangi kontras yang dihasilkan oleh key light sehingga gambar lebih terlihat natural. Backlight. Backlight ditempatkan di belakang subjek dan digunakan untuk pencahayaan subjek dari belakang. Ya, sudah jelas. Backlight bisa lebih terang atau lebih redup dari key light. Sumber cahaya ini akan memberikan highlight yang cukup pada subjek dan memisahkan subjek dari latar belakang. Ya, karena adanya cahaya dari belakang, maka pasti yang lebih terang ketika kita melihat penampakan subjeknya itu dari depan, ya pasti
lebih terangnya di bagian belakang, mungkin rambut, mungkin hijab, ya, mungkin punggungnya itu terlihat lebih terang, ya, kelihatan kayak ada semburan cahaya gitu di belakangnya. Itu, ya. Jadi itu memberikan highlight yang cukup pada subjek. Backlight menambah kedalaman gambar sehingga membuat tampilan gambar menjadi 3 dimensi. Artinya ada dimensinya, terlihat bahwa oh nggak flat aja, jadi nggak seakan kayak misalnya itu belakangnya itu tembok polos gitu ya, jadi seakan nggak hanya orang kayak nempel yang 2 dimensi gitu, tapi ketika ada cahaya dari belakang itu memperkuat, memperdalam dimensi dari si subjeknya itu. Gitu ya. Nah, beberapa teknik pencahayaannya. Yang pertama high key. High key. Ya. Silakan diperhatikan yang nampak di subjeknya ini, ya, nampak di subjeknya ini mulai dari wajah, bukan rambut ya. Jadi dari wajah sampai ke seluruh badannya itu terang. Jadi cahayanya, sumber cahayanya itu mengenai, jadi dipaskan di posisi wajah, tapi ini lurus, artinya nggak dari satu sisi ya, tapi dibuat sampai seluruh sisi wajah sampai ke badan ini kelihatan, dan ini dari atas, ya. Nah, lebih jelasnya seperti ini. Ya, lebih jelasnya kalau ini dari atas ini ya. Nah, lebih jelasnya di sini. Ya, yang bawah ini, yang bawah sebelah kanan. Oke. Kalau kalian perhatikan, tadi kan semua sisinya terlihat ya, sisinya artinya nggak ada yang bagian gelap. Karena apa? Karena ini simetris peletakan dari kameranya, umbrella weight-nya, ya, payung itu simetris antara kanan kiri sama, ya. Dan yang di depan, ya, yang di depan itu lebih tinggi karena itu tadi mau menyorot bagian wajah tapi dari atas, gitu ya. Itu high key seperti itu. Yang kedua, split lighting. Split lighting, cahaya utama atau highlight ditempatkan di samping wajah, di mana membagi wajah menjadi setengah gelap dan setengah terang. Ya, membagi wajah menjadi setengah gelap dan setengah terang. Saya minta tolong dong, videonya dinyalakan kalian. Jadi saya lebih inilah kayak ngobrolnya benar-benar dua arah. Nah, itu Mujib. Terserah kalian nyambi mungkin sambil bantu ibu bantu orang tua nggak usah malu. Ya, videonya dinyalakan. Jadi saya tahu kalau saya lagi ngobrol, saya lagi ngasih penjelasan ke orang yang bernyawa gitu. Seakan kayak nggak bernyawa gitu. Bajumu pakai. Ya, kayak gini kan bernyawa. Kok cuma 3 mungkin ada. Kerja. Kayak nggak apa-apa. Oh, Aditya kerja. Iya, sambil kerja usahanya. Lah, gimana? Nggak apa-apa? Iya. Oke, ya, saya lanjutkan. Dimatikan lagi ini speakernya. Ya, split lighting. Nah, udah jelas di sini aja ada split. Ya, split lighting. Cahaya utama atau highlight-nya ditempatkan di samping wajah. Oh, Aditya lagi kerja. Kerja di mana, Aditya? Ditempatkan di samping wajah, ya, di samping wajah. Perhatikan yang itu gambar laki-laki, ya, di mana membagi wajah menjadi setengah gelap dan setengah terang. Ya, itu penampakannya. Nah, caranya. Cara penampakannya seperti ini. Cara pengaturan umbrella weight-nya ya seperti ini. Jadi modelnya kemudian umbrella weight-nya itu sebagai pemantul
pemantul cahaya, ya, berada di sampingnya subjek, berada di sampingnya. Sehingga yang terang itu bagian sisinya. Ini namanya split lighting. Ya, hanya menggunakan satu umbrella white aja. Ya, memang ini dibuat seperti ini. Memang sengaja sama fotografernya memang mau membuat kesan satu terang, yang satunya gelap. Lanjut, side lighting. Side lighting, perhatikan. Ya, perhatikan bagaimana itu cahaya yang nampak. Jadi cahaya yang nampak ini, coba saya minta dijawab, mikrofonnya dinyalakan. Kira-kira ini cahayanya dari mana? Dan yang gelap di mana? Kanan kiri, Bu. Samping kanan kiri. Oke. Ya, ada di samping kanan kiri. Yang tengahnya gelap. Ya, side lighting. Coba ya, matikan lagi. Ketika enggak saya tanya, matikan lagi. Nah, ya. Pateni. Nah, perhatikan. Jadi dari subjeknya ini terlihat sisi pipi, ya, pipi kanan kiri terang, kemudian di bagian ini dahi, ya, dahi sampai hidung, mulut, sampai ini dagu, ini terlihat lebih gelap. Ya, karena apa? Karena penempatan umbrella weight-nya sebagai pemantul cahayanya ini berada di samping. Ya, ketika kamera kita saat capture gitu ya, kita pengambilan, kemudian ada lampu yang menyala, ya, dipantulkan oleh umbrella weight itu akhirnya mengenai bagian samping subjeknya kanan kiri, gitu ya. Ini namanya side lighting. Lanjut, short lighting. Cahaya utama atau highlight menyorot ke setengah bagian terpendek dari wajah, mengesankan wajah menjadi lebih ramping. Coba perhatikan, di situ ada pembagian yang di laki-laki itu ya, ada 3 garis, kuning 2, merah 1. Nah, yang kuning 2 itu bagiannya lebih kecil, ya kan? Nah, dan itu yang nampak terkena cahaya. Sedangkan yang bagian yang lebih banyak, yang sampai ke merah, itu lebih gelap. Kalau saya bagi, mungkin yang kuning itu sepertiganya, ya, sepertiganya dari subjek itu terlihat terang, 2/3-nya gelap. Nah, ini untuk mengesankan wajah itu menjadi ramping. Makanya rata-rata ya, kalau merasa nggak pede karena gemuk gitu ya, biasanya milih fotonya miring ya nggak. Nah, jadi supaya itu tadi, supaya ada sisi bagian wajah yang lebih gelap, ya, itu memberikan kesan lebih ramping. Nah, seperti ini cara pengambilan gambarnya. Perhatikan yang wajah cewek ini, ya, Bu, modelnya kok seksi-seksi toh, Bu, ya. Ini kartun ya, ini enggak foto beneran loh. Ya, perhatikan, jadi hanya sepertiga dari subjeknya ini yang terang, yang 2/3-nya lebih gelap. Cara penempatannya, ya, umbrella-nya ini jadi umbrella weight-nya berada di samping saja dan hanya 1. Ya, seperti ini. Oke, lanjut. Broad lighting. Nah, perhatikan, sama-sama ada 3 garis. Kalau yang sekarang, yang gelap itu bagian yang lebih kecil, ya, yang sepertiganya. Sedangkan yang terang itu yang 2/3-nya. Cahaya utama atau highlight menyorot ke setengah bagian terluas dari wajah, mengesankan wajah menjadi lebih gemuk. Nah, jadi jangan sampai salah kalian jadi fotografer, subjeknya minta, saya terlihat lebih kurus ya, lebih ramping ya Mas, gitu. Malah kamu tekniknya pakai yang kayak gini, pakai broad lighting. Ya, diunek-unek, apalagi kalau sama ibu-ibu. Loh Mas, kok malah tambah gemuk, gitu ya.
Ya, itu jangan sampai gitu. Ya, jadi sudah tahu tekniknya. Jadi sumber cahaya itu hanya mengenai sebagian kecil saja, ya, sebagian kecil saja dari wajah, gitu. Ya, jadi seperti ini. Nah, kalau ini terlihat gemuk karena sebagian besarnya yang terang. Nah, caranya seperti ini. Caranya seperti ini. Ya, jadi kan bisa dilihat ya ketika kita mau apalagi kalau digital kita sudah mengatur umbrella weight-nya posisinya di situ ya, kemudian kita sudah ambil gambarnya, ternyata hasilnya kurang ya, berarti mungkin bisa posisi modelnya yang harus disuruh seperti apa, kemudian umbrella weight-nya yang digeser atau kameranya yang lebih, maksudnya digeser juga posisinya gitu. Jadi intinya kalau mau mengesankan lebih gemuk ya, pakainya yang teknik broad lighting. Lanjut. Butterfly atau paramount lighting. Perhatikan. Perhatikan. Coba saya tanya, dinyalakan mikrofonnya. Oke. Apa yang nampak di foto ini? Ada terlihat apanya? 10 menit Bayangan. lagi akan habis. Terlihat kupu-kupu. Ya, jadi ada sisi kanan kiri yang gelap dan di bawah hidung membentuk segitiga. Ya, ini cahaya utama atau highlight-nya diatur untuk menciptakan bayangan tepat di bawah hidung dan menguatkan garis tulang pipi. Ya kan? Lampu diletakkan searah dengan arah pandangan dan lebih tinggi. Betul? Kita perhatikan di sini. Betul. Ya. Bisa dimatikan lagi mikrofonnya. Ya, perhatikan yang bawah ini, yang bawahnya cewek. Posisi umbrella weight-nya lebih tinggi. Ya, lebih tinggi. Lebih tinggi dan berada di depannya model. Langsung ya, di atasnya model. Dan umbrella weight-nya lebih tinggi sehingga yang terlihat cahaya di sini dari rambut, kemudian ini batok, hidung, sehingga ada bayangan segitiga di bawah ini hidung dan di bawah pipi, ya karena ketutup tulang pipinya, gitu. Itu namanya butterfly lighting. Nah seperti ini. Rembrandt adalah nama seorang pelukis terkenal dari Belanda, hampir sama dengan loop light. Tetapi cahaya utama atau highlight ditempatkan lebih tinggi dan lebih jauh. Nah, ya, ciri khasnya adalah adanya cahaya berbentuk segitiga kecil pada pipi. Kalau ini Rembrandt lighting, perhatikan di pipi yang ada tanda panahnya ini seakan ada segitiga di tulang pipinya, ini terang. Ini namanya Rembrandt lighting. Bagaimana caranya? Ya, perhatikan, ya. Perhatikan di sini, ini sumber cahayanya, ini cewek ya. Tuh yang bawah nih, ini cewek ya, ceweknya maco. Ya, di tulang pipi ceweknya, nih, perhatikan. Yang gelap di sini ada sisi segitiga yang terang, ya kan? Nah, ini posisi umbrella weight-nya berada di 45 derajat lah ya, diagonal. Serongnya si subjek dan lebih tinggi. Ya, ini. Kalau tadi kan di atasnya. Kalau ini di sampingnya. Ya, itu Rembrandt. Lanjut loop lighting. Cahaya utama atau highlight diatur untuk menciptakan bayangan berbentuk lingkaran di bawah hidung dan di bawah pipi yang berlawanan arah dengan arah cahaya. Perhatikan di bawah hidungnya ada seakan kayak lingkaran. Itu namanya loop. Ya. Caranya seperti ini. Ya, hampir sama, tapi kalau yang tadi lebih jauh. Kalau ini enggak terlalu ya, yang Rembrandt tadi. Oke. Lanjut. One light glamour. Nah, ini yang menggunakan backlight. Nah, menggunakan backlight. Ya, ada lampu berada di belakangnya subjek. Oke. Portraits with flare. Perhatikan, jadi ada dua lampu.
berada di samping dan di belakang. Di samping ini terlihat di bawah ketiaknya ini ada lampunya, ya. Kemudian di belakangnya juga ada menerangi belakang dan dari samping. Namanya portrait with flare. Jadi nge-flare gitu ya, ada cahaya yang nge-flare. Background lighting. Ini teknik sering dipakai untuk foto-foto studio ya, untuk mengesankan background-nya ini lebih dramatis. Perhatikan, jadi background-nya yang disorot dikasih cahaya. Nah, penggunaannya seperti ini, background lighting. Biasanya dipakai untuk foto-foto model ya. Jadi ada cahaya yang ini model, ini kamera ya, umbrella white. Ada ada cahaya yang nyorot ke background-nya. Ya, kemudian dipantulkan oleh umbrella white di depannya. Nah, perhatikan nih. Jadi ada yang bawah nih ya, ada cahaya yang menyorot ke background, ini kamera, kemudian ada umbrella white berada di depannya. Ya, seperti itu. Background lighting. Nah, di sini ada namanya snoot tadi alatnya untuk menyorot ke background namanya snoot. Snoot adalah aksesori pembentuk cahaya yang mampu menghasilkan cahaya yang sangat kecil, memusat dan terarah. Snoot pada umumnya memiliki bentuk yang hampir sama, yaitu berbentuk kerucut dengan lapisan luar dan dalam berwarna hitam. Ujung snoot biasanya kosong, tidak ada materi diffuser atau penyaring apapun, namun ada juga snoot yang ujungnya diberi tambahan honeycomb untuk membantu memperhalus dan mengonsentrasikan cahaya. Honeycomb ini ukurannya lebih kecil, seukuran moncong snoot dan bisa dipasang atau dilepas sesuai kebutuhan. Ya, jadi ini yang dipakai tadi untuk background lighting. Oke, selesai materinya. Ada pertanyaan? Saya minta nyalakan mikrofonnya. Ada Itu pertanyaan? yang dipakai mensimulasikan tadi, itu aplikasi apa gambar? Yang apa? Yang dibuat mensimulasikan cahaya-cahaya tadi loh, ada modelnya, ada kameranya, itu aplikasi apa gambar? Oh, iya ini gambar. Kalau yang ini sih kalau ini animasi. Animasi saya dapatnya ini kan kerjasama saya sama Pak Yuli. Pak Yuli itu dosen fotografi. Kenal nggak? Pernah ngajar kalian nggak? Dosen fotografi Ungaran. Gitu. Jadi ini awal mulanya yang membuat kayaknya sih dosen animasi gitu ya, minta tolong untuk membuat animasinya ini gitu. Oh. Jadi ini ya animasi sih. Jadi saya udah dapat gambarnya berupa JPEG-nya, tapi dulu pembuatannya pasti animasi 2 dimensi. Oke. Ada pertanyaan lagi? Berkaitan dengan tugas, ya, berkaitan dengan tugas. Nanti kita bahas yang tugas ini, tugas foto produk, ya. Nanti kita bahas di grup. Kalau untuk yang lighting ini, untuk sementara tidak saya kasih tugas dulu, ya. Untuk foto produknya minggu depan paling lambat, ya, hari Jumat harus dikumpulkan lewat email. Gitu aja ya. Ini sebelum nanti mendadak, saya akhiri dulu. Terima kasih atas perhatiannya. Tetap jaga diri kalian, jaga kesehatan kalian di rumah, pasang ngeluyur, tugas dikerjakan di rumah. Gitu aja ya. Terima kasih. Ya. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.